Hari itu aku dan Sinta pergi ke pantai Kuta Bali untuk melepas penat. Kami sudah merencanakan liburan ini berbulan-bulan sebagai hadiah untuk diri sendiri setelah proyek kantor yang melelahkan di Jakarta. Aku Rina berusia 25 tahun selalu menganggap Sinta sahabat terbaikku yang ceria dan lurus itu sebagai orang yang paling aman bagiku. Kami tiba di pantai sekitar pukul 10 pagi. Pasir putih panas menyengat kaki kami sementara angin laut membawa aroma garam dan kelapa. Sinta langsung berlari ke air sambil tertawa keras, rambut panjangnya berkibar. Aku mengikuti dari belakang sambil tersenyum lebar. Kami bermain air saling cipratan seperti anak kecil. Saat matahari mulai condong ke barat, kami duduk berdampingan di atas tikar yang sudah kami bentangkan. Sinta mengenakan bikini biru muda yang membuat kulit sawo matangnya semakin menonjol. Aku memakai kaos longgar dan celana pendek. Kami membicarakan segalanya mulai dari pekerjaan rekan kerja hingga mimpi masa depan. Tiba-tiba Sinta diam, ia menatap laut dengan pandangan kosong. Aku menoleh ke arahnya hendak bertanya apa yang terjadi. Tanpa peringatan Sinta memegang kedua pipiku dengan kedua tangan lalu menarik wajahku mendekat. Bibirnya langsung menempel di bibirku. Ciuman itu dalam penuh gairah dan putus asa. Lidahnya menyusup masuk membuatku membeku selama beberapa detik. Aku mendorong tubuhnya dengan keras hingga ia terjengkang ke pasir. Jantungku berdegup sangat kencang sampai rasanya mau melompat keluar. Sinta, apa yang kamu lakukan? Kataku dengan suara bergetar keras. Suaraku hampir hilang ditelan angin pantai. Sinta menatapku dengan mata berkaca-kaca. Air mata sudah mengalir di pipinya. Rina, aku tidak tahan lagi. Sudah lama aku menyimpan ini semua. Aku mencintaimu bukan sebagai sahabat. Dunia seolah berhenti berputar. Pantai yang ramai tiba-tiba terasa hening. Aku mundur beberapa langkah, kaki gemetar. Sinta yang selama ini aku kenal sebagai gadis lurus yang pernah pacaran dengan beberapa cowok ternyata menciumku. Aku yang selama ini diam-diam mencintainya selama 3 tahun terakhir merasa campur aduk antara bahagia, shock, dan takut setengah mati. Sinta merangkak mendekat memegang tanganku erat. Makan aku, Rina. Aku tahu ini gila. Tapi setiap kali aku bersama cowok lain aku selalu membayangkan kamu. Aku mencoba menyangkal tapi semakin lama semakin sakit. Suaranya pecah. Aku menarik tanganku kasar. Kamu gila, Sinta. Kamu strike. Orang tua kamu orang yang taat. Kita di Indonesia. Ini tidak boleh terjadi. Kami duduk diam hampir 1 jam. Matahari semakin merah. Sinta terus menangis sementara aku berusaha mengatur napas. Pikiranku kacau balau. Aku ingat betapa seringnya aku iri melihat Sinta berpelukan dengan pacar-pacarnya dulu. Aku ingat betapa aku selalu berusaha menekan perasaan ini karena takut kehilangan persahabatan kami. Sekarang semuanya hancur hanya karena 1 ciuman. Malam mulai turun. Kami kembali ke penginapan dengan diam sepanjang perjalanan pulang ke Jakarta. Besoknya kami hampir tidak bicara sepatah kata pun. Aku duduk di kursi pesawat menatap awan sambil memegang bibirku yang masih terasa hangat. Pertanyaan besar mulai muncul di kepala. Apakah ini awal dari kebahagiaan atau awal dari kehancuran total? Sesampainya di Jakarta kami langsung berpisah di bandara. Sinta mencoba memelukku tapi aku menolak. Kita perlu waktu, kataku dingin. Tapi malam itu pukul 2 dini hari ponselku berdering. Sinta menelepon sambil menangis. Rina, aku tidak bisa tidur. Boleh aku ke apartemenmu sekarang? Aku ragu tapi akhirnya mengiyakan. 20 menit kemudian Sinta sudah berdiri di depan pintu dengan wajah sembab. Kami duduk di sofa ruang tamu. Sinta mulai bercerita panjang lebar. Ia bilang sudah jatuh cinta padaku sejak tahun lalu saat kami liburan ke Yogyakarta.
Semua momen kecil yang aku anggap biasa ternyata sangat berarti baginya. Aku mencoba pacaran dengan pria-pria itu untuk melupakan kamu. Tapi semakin aku berusaha semakin jelas bahwa aku hanya menginginkan kamu, Rina. Sinta memegang tanganku lagi. Kali ini aku tidak menarik. Perasaan yang selama ini aku pendam akhirnya meluap. Aku menangis dan mengaku bahwa aku juga mencintainya sejak lama. Malam itu kami berpelukan lama sekali. Tidak ada ciuman lagi, hanya pelukan hangat dan air mata. Kami berjanji akan memikirkan ini dengan kepala dingin. Tapi janji itu rapuh. 2 minggu kemudian kami mulai bertemu diam-diam, kadang di apartemenku, kadang di kafe sepi pinggir kota. Sinta sangat lembut. Ia selalu memastikan aku nyaman. Namun setiap kali kami bersama rasa takut semakin besar. Aku ingat ibuku yang selalu mengaji setiap subuh dan ayahku yang keras kepala soal agama. Di Indonesia hubungan seperti ini dianggap dosa besar. Apalagi kami berdua perempuan. Sinta juga punya tekanan dari keluarganya. Ibunya sudah mulai menjodohkan dia dengan anak teman bisnis ayahnya. Suatu malam setelah kami menonton film romantis bersama, Sinta berbisik di telingaku. "Rina, kalau kita serius apa kita berani?" Aku diam lama. Aku takut, Sin. Tapi aku juga tidak mau kehilangan kamu lagi. Kami memutuskan untuk mencoba menjalani hubungan ini secara rahasia. Kami sepakat tidak akan memberitahu siapapun dulu, termasuk keluarga. Tapi rahasia ternyata sangat berat. Setiap kali Sinta pulang ke rumahnya, ia harus berpura-pura bahagia. Aku juga harus tersenyum di depan rekan kerja padahal hati sedang kacau. Tekanan mulai terasa. Suatu hari rekan kerja kami yang bernama Budi hampir memergoki kami sedang berpegangan tangan di parkiran kantor. Untung kami cepat melepaskan. Semakin hari cinta kami semakin dalam, tapi rasa takut juga semakin menggerogoti. Apakah kami sanggup melanjutkan ini? Apakah suatu saat nanti salah satu dari kami akan menyerah karena tekanan keluarga dan masyarakat? 3 bulan berlalu sejak ciuman di pantai itu. Hubungan kami semakin serius meski tetap rahasia. Kami sering menghabiskan akhir pekan di villa kecil di puncak yang kami sewa diam-diam. Di sana kami bisa menjadi diri sendiri. Sinta sangat perhatian, selalu memasak untukku dan mendengarkan semua keluh kesahku. Suatu akhir pekan di villa itu kami duduk di teras menghadap perbukitan. Sinta tiba-tiba berlutut di depanku. "Rina, aku ingin kita serius. Suatu hari nanti aku ingin kita tinggal bersama meski harus melawan dunia." Aku terharu tapi juga ketakutan. "Kamu tahu risikonya, Sin. Keluargamu akan membunuhmu kalau tahu." Sinta mengangguk. "Aku sudah memikirkannya. Aku siap kehilangan segalanya demi kamu." Kata-kata itu membuatku bahagia tapi juga merasa bersalah. Aku tidak mau Sinta kehilangan keluarganya hanya karena aku. Kembali ke Jakarta, tekanan semakin nyata. Ibuku mulai curiga kenapa aku jarang pulang ke rumah. Ayahku selalu bertanya kapan aku mau menikah. Setiap pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk. Sinta juga mendapat tekanan lebih besar. Ibunya sudah mengatur pertemuan dengan calon suami. Sinta terpaksa pergi ke pertemuan itu agar tidak dicurigai. Malam setelah pertemuan itu, Sinta datang ke apartemenku sambil menangis keras. "Aku tidak tahan, Rina. Cowok itu baik tapi aku hanya bisa memikirkan kamu." Kami berpelukan lama sekali. Malam itu untuk pertama kalinya kami berciuman lagi dengan penuh perasaan. Tapi setelah itu rasa bersalah semakin besar. Suatu hari bencana kecil terjadi. Kakakku menemukan cat di ponselku yang tertinggal di rumah. Untung hanya pesan biasa tapi cukup membuatnya curiga. Ia mulai mengawasi aku lebih ketat. Tekanan dari segala sisi membuat kami mulai bertengkar kecil. Sinta ingin lebih terbuka, aku ingin lebih hati-hati.
6 bulan kemudian bom benar-benar meledak. Ibunya Sinta menemukan foto kami berdua yang tersimpan di cloud. Ia langsung menghubungi ayah Sinta. Malam itu Sinta ditelepon pulang dengan marah besar. Saat Sinta tiba di rumah ia langsung diinterogasi selama berjam-jam. Ayahnya mengancam akan mengeluarkan Sinta dari keluarga kalau tidak mau menikah dengan pria pilihan mereka. Sinta pulang ke apartemenku dengan wajah pucat. Mereka tahu semuanya Rina. Ibuku bilang aku sudah tidak dianggap anak lagi kalau tidak berhenti. Aku shock berat. Kami menangis bersama sepanjang malam. Keesokan harinya giliran keluargaku tahu. Kakakku yang curiga tadi langsung memberitahu ibu. Ibu datang ke apartemenku sambil membawa ayah. Mereka marah besar. Ayahku bahkan memukul meja keras. Kamu sudah gila Rina. Ini dosa besar. Kami tidak mendidikmu untuk menjadi seperti ini. Konfrontasi paling menyakitkan terjadi ketika Sinta dihadapkan langsung oleh kedua keluarga. Kami dipaksa bertemu di sebuah rumah makan. Orang tua kami saling menyalahkan. Sinta dipaksa mengatakan bahwa ia salah dan akan berhenti. Sinta menangis tapi akhirnya mengangguk di depan semua orang. Marina, aku tidak sanggup. Itu adalah pengkhianatan terbesar yang pernah aku rasakan. Sinta memilih keluarganya. Aku ditinggal sendiri menghadapi semua cercaan. Aku diusir sementara dari rumah. Teman-teman kantor mulai menjauh setelah rumor menyebar. Setelah semua kehancuran itu aku pindah ke Bandung sendirian. Sinta mencoba menghubungiku berkali-kali tapi aku blokir nomornya. Aku merasa dikhianati meski sebenarnya aku juga mengerti posisinya. Tekanan masyarakat dan keluarga di Indonesia terlalu berat untuk hubungan kami. 6 bulan kemudian aku mendengar kabar Sinta akhirnya menikah dengan pria pilihan orang tuanya. Pernikahan itu besar dan mewah tapi aku tahu Sinta tidak bahagia. Aku melihat fotonya di media sosial. Matanya kosong. Aku sendiri mulai belajar menerima diri. Aku bergabung dengan komunitas kecil yang mendukung meski tetap rahasia. Aku mulai menyadari bahwa cinta memang mahal harganya di negara ini. Banyak orang yang harus mengorbankan kebahagiaan demi norma masyarakat dan keluarga. Suatu hari Sinta datang tiba-tiba ke Bandung. Ia berdiri di depan pintu kosanku dengan wajah penuh penyesalan. Rina, aku menyesal setiap hari. Aku mencintaimu tapi aku terlalu pengecut. Aku menatapnya lama. Air mata mengalir. Aku memeluknya untuk terakhir kali lalu memintanya pergi. Keputusanku untuk melepaskannya adalah keputusan paling menyakitkan seumur hidupku. Aku kehilangan sahabat sekaligus cinta pertama. Tapi aku juga bangkit sebagai orang yang lebih kuat. Apakah cinta sejati pantas diperjuangkan meski harus melawan seluruh masyarakat dan keluarga atau lebih baik mengorbankannya demi kedamaian semua pihak?